Kita mulai film ini di Los Angeles tahun 1971. Ada seorang anak kecil bernama Charlotte. Di rumah dia tinggal bersama ibunya yang bernama Mary. Ketika bangun pagi, dia kaget karena ada seorang pria berada di dapur rumahnya, padahal dia hanya tinggal berdua dengan ibunya di rumah. Ternyata, pria itu adalah Henry, juru masak mereka yang baru. Ceritanya, Mary berhubungan dengan seorang pria bernama Richard. Namun, saat ini Richard udah meninggal dunia. Sebelum dia pergi, Richard berpesan bahwa dia akan menjaga Mary dan Charlotte dan seterusnya. Jadi, Henry adalah orang kiriman Richard yang ditugaskan untuk menjadi juru masak bagi Mary di rumah. Namun, karena Henry adalah orang asing, apalagi Henry adalah pria kulit hitam, Charlotte nggak suka dengan kehadirannya. Untungnya, Henry nggak ambil hati. Ketika Charlotte pergi ke sekolah, dia mengatakan bahwa dia mau Henry disuruh pergi dari rumah. Namun, Mary mengatakan dia ingin melihatnya nanti. Setelah mengantarkan Charlotte naik bis, Mary kembali ke rumah. Dia bertanya pada Henry, kesepakatan apa yang udah Richard tawarkan padanya. Henry disuruh bekerja sebagai juru masak hingga Mary meninggal dunia. Sebagai gantinya, Richard sudah menyiapkan gaji seumur hidup untuk Henry. Henry ternyata udah tahu kondisi kesehatannya Mary yang saat ini mengidap kanker payudara. Mary tampak sehat, tapi sebenarnya dia sekarat dan divonis dokter hanya hidup untuk 6 bulan lagi. Tapi, Mary mengingatkan Henry untuk tidak memberitahu Charlotte tentang hal ini. Gak hanya menjadi juru masak, Richard juga udah menyiapkan dana untuk Henry pakai demi memenuhi kebutuhan Mary dan Charlotte di rumah, seperti membayar sewa rumah dan membeli bahan makanan di pasar untuk 6 bulan lamanya sampai Mary meninggal dunia sesuai vonis dokter. Sementara itu di sekolah, Charlotte punya teman sekolah satu-satunya sahabat yang dia punya bernama Poppy. Ketika itu Charlotte menceritakan kehadiran Henry di rumahnya. Dia sangat ingin Henry pergi. Tapi ketika merasakan sandwich yang dibekalkan Henry untuknya, Poppy jadi iri dan malah menginginkan Henry bekerja di rumahnya saja. Charlotte juga menyukai seorang murid laki-laki bernama Owen. Charlotte yang terbiasa mandiri udah biasa pulang sendiri menggunakan bis umum. Di bis itu dia berteman dengan seorang remaja pria bernama Larson. Seorang pemuda yang gak bisa lagi naik mobil karena SIM-nya ditahan selamanya, diakibatkan karena dia nggak sengaja menabrak anak berumur 4 tahun dan meninggal dunia. Ketika di halte, dia akan dijemput oleh Mary. Waktu itu, Charlotte pikir ibunya udah memecat Henry, tapi dia kaget melihat Henry masih berada di rumahnya. Henry pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan rekomendasi buku yang dia punya, tapi Charlotte menolaknya dengan kasar. Malam itu, Mary mengajaknya untuk makan malam. Jika Charlotte tidak menyukai Henry, paling tidak Charlotte harus merasakan masakannya terlebih dahulu. Benar aja, ketika merasakan masakan Henry, Charlotte suka banget. Tapi dia gengsi untuk mengatakannya. Come on, eat it. As far as they were concerned, every bite was torture for me. Dia nggak ingin ibunya dan Henry tahu bahwa dia menyukai masakan Henry. Dia ingin mereka berdua menganggap bahwa setiap gigitan adalah penyiksaan baginya. Tapi Henry dan Mary nggak termakan dengan sandiwaranya Charlotte. Bahkan, dia selalu mengajak Poppy makan bekalnya setiap hari, sampai akhirnya dia membawa Poppy ke rumah. Karena makanan Henry, Charlotte pun akhirnya mengakui bahwa kehadiran Henry adalah berkah baginya. Charlotte selalu terbangun pagi hari karena mencium aroma masakan Henry yang sejak subuh sudah berada di dapur. Charlotte bahkan udah membuka hatinya untuk berteman dengan Henry. Pada suatu malam, Charlotte juga meminta saran buku yang bisa dia baca sebelum Henry pulang. Karena Henry, Charlotte jadi senang baca buku. Sampai saat itu, Charlotte masih nggak tahu kesepakatan antara Richard dan Henry. Charlotte juga masih nggak tahu kalau ibunya sekarat. Tapi 6 bulan kesepakatan itu berubah menjadi 6 tahun. Hingga Charlotte beranjak dewasa, di tahun 1977, Mary masih panjang umur dan belum meninggal, yang artinya Henry masih bekerja menjadi juru masak di sana. Tapi waktu itu, Charlotte udah tahu kalau ibunya mengidap kanker dan saat ini tengah berjuang melawan sekaratnya. Charlotte sebenarnya marah karena dirinya nggak diberitahu tentang penyakit ibunya hingga hubungan mereka pun berubah. Namun dia sering mengecek keadaan ibunya ketika Mary sedang tertidur, sekedar memastikan ibunya masih bernafas. Semenjak mengetahui rahasia itu, Charlotte malah lebih sering berkomunikasi dengan Henry dibandingkan ibunya sendiri.
Tapi Henry dan Charlotte punya tugas masing-masing untuk merawat Mary. Henry bertugas memberi Mary makan, menyiapkan obat, mengukur tekanan darah, dan sebagainya. Sementara Charlotte, satu-satunya tugas yang harus dia kerjakan adalah memandikan ibunya. Walau nggak setiap hari, tapi itu adalah momen ketika mereka harus bicara. Mary masih menganggap hubungannya dengan Charlotte tidak ada bedanya ketika Charlotte berusia 10 tahun. Tapi Charlotte menganggap situasi udah nggak sama dengan yang dulu karena dia masih marah dengan ibunya. Waktu itu Mary mengingatkan bahwa cintanya pada Charlotte lebih besar daripada sakit yang dia derita dan dia ingin Charlotte lebih mengingat itu. Charlotte sakit banget karena harus tahu bahwa ibunya akan meninggalkannya bahkan sebelum Mary benar-benar akan pergi. Waktu itu, sebelum Henry pulang, Charlotte ingin berbicara lebih lama. Jadi dia menanyakan hal pribadi yang mana selama ini dia nggak ketahui selain Henry adalah tukang masaknya. Charlotte sangat memaksa sampai-sampai Henry terpaksa meninggikan suaranya. Why don't you ever tell me where you live? What I do with my own personal time is my business, You Charlotte. know everything about me, so just tell me something. Just tell me who Hey, you I are. said enough! Don't you know when to back off? You never raised your voice to me. You have me from morning until night. And what I do when I leave here is my time. Suatu hari di sekolah, Charlotte ditegur oleh Owen, murid laki-laki yang dulu dia sukai sejak umur 10 tahun. Waktu itu Owen mengajaknya pergi ke prom night. Charlotte tentunya senang banget, tapi dia tahu dia nggak akan bisa pergi. Tapi kesempatan itu dia jadikan untuk berbicara pada ibunya. Dia menghampiri Mary dan menceritakan tentang ajakan Owen, dan Mary ingin Charlotte pergi karena Mary ingin melihat putrinya kelihatan cantik. Dengan bantuan Henry, mereka pun membuat gaun bersama-sama. Sesaat, Charlotte merasa bahwa ibunya akan hidup selama-lamanya. Singkatnya, gaunnya jadi dan Charlotte siap untuk pergi dijemput oleh Owen. Melihat anaknya tampil sangat anggun, Mary pun bahagia banget. Malam itu mereka bertiga pun berfoto bersama sebelum akhirnya Owen menjemput Charlotte. Stand next to your mother so I can get a picture. Put it on a timer. We need a picture of the three of us. Singkatnya, setelah berkencan dengan Owen, Charlotte pun pulang disambut dengan Mary yang gak sabar mendengarkan ceritanya. Keesokan harinya, ketika Charlotte pulang dengan bis, dia kaget karena Henry menunggunya di halte tersebut. Charlotte tahu bahwa Mary ibunya telah meninggal dunia. Semenjak ibunya meninggal, rumah jadi terasa makin sepi karena tinggal Charlotte dan Henry saja. Suatu malam, Henry menangis di teras rumah. Tentunya selama bertahun-tahun ini, dia udah menjadi bagian dari rumah ini dan keluarga ini. Secara kesepakatan, pekerjaannya memang udah selesai setelah Mary meninggal dunia. Tapi untuk menghibur Charlotte, dia memberikan uang untuk Charlotte pergi kuliah. Uang yang dia simpan sedikit demi sedikit dari uang belanja bahan makanan selama ini. Charlotte pun kemudian belajar mobil sebelum dia berangkat ke Boston untuk kuliah. Dia diajari Larson untuk menyetir. Larson memang gak boleh menyetir, tapi dia bisa mengajari Charlotte. Pada suatu malam, Charlotte melihat Henry di sebuah klub yang punya rumor yang buruk. Saat ini Charlotte masih penasaran dengan kehidupan Henry di luar menjadi tukang masak di rumahnya. Charlotte khawatir dengan Henry. Setelah kepergian ibunya dan dirinya akan berangkat kuliah, dia ingin memastikan Henry bahagia dan baik-baik saja. Tapi Henry nggak pernah sekalipun bercerita siapa keluarganya atau di mana dia tinggal. Suatu siang, mereka makan di sebuah restoran untuk yang pertama kalinya. Waktu itu Charlotte mengatakan mungkin ini adalah uang terakhir Richard yang mereka bisa nikmati karena Mary ibunya udah meninggal dunia. Mendengarkan hal itu, Henry pun mengeluarkan ekspresi wajah tanpa mengatakan apa-apa. Tapi satu hal yang Charlotte tangkap, bahwa Richard hanya membiayai ibunya selama 6 bulan. Sisanya, Henry lah yang mengurus mereka selama ini. Singkatnya, hari perpisahan pun tiba. Charlotte harus berangkat ke Boston untuk kuliah. Mulai saat itu, Henry juga nggak menjadi tukang masak di rumahnya lagi. Singkatnya, sampailah Charlotte ke Boston untuk berkuliah. Kehidupan barunya pun dimulai di sana. Dia belajar dengan keras dan rajin, dia juga menjalin pertemanan dan juga datang ke pesta. Henry juga sering menuliskan surat untuknya seminggu sekali dan masih mengirimkannya buku. Waktu berlalu, musim berganti, sampai waktu lulus pun semakin dekat. Charlotte yang udah mulai longgar jadwal kuliahnya
memutuskan untuk pulang kembali ke LA di tahun 1980. Dan kali ini akhirnya dia diundang ke rumahnya Henry. Waktu itu, akibat pergaulan bebasnya, Charlotte pun tengah hamil. Tapi, nggak sekalipun Henry menanyakan kenapa Charlotte bisa hamil. Karena mereka menjaga privasi masing-masing. Charlotte pun akan tinggal di sana selama beberapa hari. Henry mengizinkannya, namun dengan satu syarat, bahwa mereka harus menjaga area privasi masing-masing. Malam itu Henry pergi dengan setelan rapi. Ketika tengah malam, dia pulang dengan keadaan mabuk dan berbicara meracau seperti bertengkar dengan ayahnya. Failure. You the goddamn failure. Keep your ass on, man. Shit, I ain't no kid no more. Ketika pagi hari, Henry membuatkannya sarapan dan juga mengingatkan Charlotte untuk mengerjakan skripsinya di sana. Suatu malam, Charlotte begadang mengerjakan skripsinya sampai tengah malam. Ketika membuat kopi di dapur, Charlotte masih aja penasaran dengan kehidupan Henry. Jadi dia mencoba masuk ke kamarnya Henry. Di sana, dia melihat lukisan ibunya dan barang-barang yang lain. Gak disangka, Henry pun datang. Dia langsung marah karena Charlotte melanggar aturan privasi yang udah mereka sepakati. Gak tanggung-tanggung, Henry pun mengusir Charlotte dari rumahnya. One goddamn rule and you break it, right? sorry, you're Get out of my shit right now. That's not my goddamn problem. Malam itu Charlotte nggak tahu harus kemana. Dia baru menyadari bahwa dia sebatang kara di dunia ini. Charlotte pun tidur di depan supermarket. Ketika pagi harinya, dia melihat Larson, teman lamanya di sana. Penampilannya lusuh banget. Mereka pun saling bertukar kabar. Larson pun memutuskan untuk pergi setelahnya. Ketika itu, Charlotte gak sengaja ditabrak oleh skater yang lagi bermain. Larson pun langsung berbalik menolongnya dan membawa Charlotte ke rumah sakit dengan mobilnya. Sebenarnya, Larson gak boleh menyetir lagi, tapi demi Charlotte dia pun berusaha secepatnya sampai ke rumah sakit. Untungnya, bayi Charlotte masih selamat. Gak lama setelahnya, Henry pun datang dan mengabari kalau dia yang bertanggung jawab atas Charlotte. I missed the church. Are you responsible for Charlie? Yeah. Hubungan mereka pun kembali baik. Henry pun antusias merawat Charlotte dan calon bayinya. Setiap Rabu dan Sabtu seperti biasa, Henry selalu keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya, tapi Charlotte tahu kemana Henry pergi. Singkatnya, Charlotte pun melahirkan bayi perempuan yang dia beri nama Isabel dan dipanggil Izzy. Karena udah menjadi seorang ibu dan merawat anak, langkah Charlotte untuk lulus kuliah jadi makin jauh hingga dia melupakan skripsinya. Henry pun membantu Charlotte yang waktu itu menjadi single mother untuk merawat Izzy. Singkatnya, Izzy pun tumbuh besar dan mereka seperti menjadi sebuah keluarga. Suatu hari, mereka menghadiri undangan pernikahannya Larson. Dia menikahi teman dari grup support alkoholik dan bisa hidup normal saat ini. Charlotte mengatakan Izzy nggak akan ada di tengah-tengah mereka kalau bukan karena Larson yang menyelamatkannya. Tapi Larson menceritakan yang sebaliknya. Waktu itu, sebenarnya Larson udah membeli whisky, beberapa obat, dan berencana untuk mengakhiri hidupnya. Jadi, setelah menolong Charlotte yang jatuh waktu itu, sebenarnya Larson diselamatkan oleh mereka berdua. Charlotte pun terharu mendengarkan cerita itu. Hari berganti hari, Charlotte pun mendapatkan pekerjaan dengan menjadi pelayan dengan gaji yang cukup untuk dirinya dan Izzy. Suatu hari, Poppy sahabat lamanya ketika sekolah dulu berhasil berkomunikasi lagi dengan dirinya dan mereka pun bertemu. Poppy udah menjadi warga New York dan kaya raya. Bahkan dia menjemput Charlotte dan Izzy menggunakan limosin. Kehidupan Poppy kali ini sangat berbeda. Dia sudah menikah 2 kali, dia sangat glamor dan udah jauh dari keluarganya. Waktu itu Poppy ingin mengajak Charlotte dan Izzy untuk ikut dengannya saja ke New York. Poppy siap untuk membantu Charlotte mencarikan pria untuknya dan menyekolahkan Izzy. Namun Charlotte menolak. Poppy pun memaksa daripada Charlotte menjadi pelayan dan juga hidup bersama tukang masaknya. Come to New York with me. I could fix you up with a bunch of fine men. No, I have a job. I make a paycheck. Waiting tables. I'm not ashamed. Can't go living with your cook forever. My cook, Mr. Church, didn't work for us. He saved us. Richard set aside enough money for Mama to live 6 months. You know who paid all of our bills, food, and rent all those years after that? Come on, baby, we're gonna go home. Namun di lain hari, Poppy mengirimi hadiah untuk Izzy dan juga permintaan maaf pada Charlotte. Pada suatu malam, Henry kembali lagi dengan keadaan mabuk
dan meracau kalau dia tengah bertengkar dengan ayahnya. Ketika Henry terjatuh di kamarnya, Charlotte pun membantu supaya Henry bisa naik ke tempat tidur. Besok paginya, gak ada pembicaraan apa-apa. Yang jelas, Henry tahu kalau Charlotte tahu kemana dia pergi setiap malam. Sejak saat itu, Henry gak pernah pergi malam lagi untuk mabuk. Suatu hari, Charlotte membawa Henry untuk periksa ke dokter karena batuknya yang gak kunjung sembuh. Gak disangka di rumah sakit itu, mereka malah bertemu dengan Owen yang udah jadi dokter di rumah sakit. Karena pertemuannya itu akhirnya Owen mengajak Charlotte untuk berkencan. Mereka seperti menceritakan hidup mereka selama mereka nggak ketemu. Ternyata beberapa tahun belakangan Owen masih mencari Charlotte. Suatu pagi Charlotte nggak menemukan Henry memasak di dapur. Ternyata Henry tengah sakit dan nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Karena Henry lagi sakit, akhirnya Charlotte pun mengambil alih untuk memasak. Bertahun-tahun menyaksikan Henry memasak di dapur membuat Charlotte sedikit tahu tentang memasak. Dia juga meminta Owen untuk memeriksa Henry. Bisa dibilang, ini adalah saat di mana Charlotte mengambil alih mengurus Henry setelah selama beberapa tahun terakhir dia diurus oleh Henry. Charlotte juga membacakan buku untuk Henry sebelum dia tidur. Malam itu, Henry pertama kalinya ingin Charlotte menemaninya. Seakan-akan dia nggak butuh lagi ruang untuk privasinya. Keesokan paginya, Charlotte bangun dari tidurnya. Ketika itu dia menemukan kalau Henry udah meninggal dunia dalam tidurnya. Rumah Henry pun tiba-tiba dipenuhi oleh teman-teman yang mengenalnya. Mereka membicarakan Henry dan juga menghibur Charlotte yang waktu itu tengah berduka. Waktu itu seorang pria bernama Frankie datang ke sana. Ternyata dia adalah pemilik klub tempat Henry selalu pergi setiap malam. Ternyata di sana Henry bermain piano di klubnya Frankie selama 30 tahun. Setelahnya, Charlotte memberikan makanan resep dari Henry. Frankie bahkan gak tahu kalau Henry bisa memasak. Setelah semuanya selesai, Charlotte pun masuk ke kamarnya Henry. Di sana, dia menemukan kotak bertuliskan namanya. Isinya adalah beberapa buku dan barang serta surat yang ditulis oleh Henry. Henry tahu kalau Charlotte ingin mengetahui tentang dirinya, jadi di surat itu dia menceritakan kalau dia hanyalah pria biasa yang ketika masa kecil mendapatkan pelecehan verbal dan pukulan dari ayahnya. Henry nggak mau dianggap sebagai penyelamat karena udah menyelamatkan dan mengurus Mary, Charlotte dan juga Izzy. Henry bahagia karena Charlotte udah memberikannya sebuah hal yang terpenting dalam hidup, yaitu keluarga dan cinta. Suatu pagi, Charlotte terbangun mendengarkan musik jazz dari dapur. Ternyata itu adalah Izzy yang lagi memasak. Saat ini mereka tinggal di rumah Henry bersama kenangan-kenangannya. Charlotte kemudian mengambil mesin tik, tapi bukan untuk menuliskan skripsi, melainkan menulis novel tentang Henry Church. Kadang kita akan merasa hidup kita lebih bermanfaat ketika kita memberi. Begitu pula dengan Henry Church. Dia terus memasak, merawat, mendampingi, bukan karena diminta, tapi karena disitulah dia menemukan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan dari masa lalunya. Henry mengajarkan bahwa manfaat kebaikan bukan hanya menolong orang lain, tapi juga bisa menyembuhkan luka diri sendiri. Awalnya dia datang hanya untuk memasak 6 bulan, tapi justru menemukan tujuan hidupnya saat menjaga 2 orang asing yang pelan-pelan menjadi rumah bagi jiwanya yang pernah hancur. Ternyata, cara terbaik untuk menyembuhkan diri adalah menjadi cahaya untuk orang lain. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.